Kalau berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang beres, maka bereskan ini. Caranya adalah pemerintah harus masuk. Bahwa itu seharusnya KY itu memeriksa majelis hakim yang menolak hak terdakwa. Itu hak dari Habib Rizik meminta saya diadili dengan offline, itu haknya. Masa orang memperjuangkan hak dituduh contempt of court? Ya, selamat bergabung kembali di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Kita masih membahas masalah pengadilan kasus Habib Rizik yang menuai polemik karena dilakukan secara virtual dan ini ditentang keras oleh terdakwa dalam hal ini Habib Rizik. Sebelum kita lanjutkan ya, mungkin saya ingatkan ya bahwa Habib Rizik didakwa dalam 3 kasus sekaligus. Yang pertama kerumunan massa saat pernikahan putrinya di Petamburan, yang kedua kerumunan massa Maulid Nabi di Mega Mendung Bogor, dan yang ketiga dari kasus Habib Rizik melakukan tes swab ya di Rumah Sakit Umi gitu ya. Nah, selanjutnya saya ke Kak Margarito Kamis, juga ada nanti Kak Nasrullah, sebenarnya ada Kak Abdul Fikar Hajar ya, tapi tidak gabung ini. Saya langsung ke Kak Margarito ya. Tadi itu, jika berdasarkan penjelasan, pengadilan virtual ini dasar hukumnya adalah perma. Menurut logika hukum itu tidak bisa karena perma adalah posisinya jauh di bawah KUHAP atau undang-undang. Nah, bisa dikatakan bahwa pengadilan terhadap kasus Habib Rizik ini melanggar hukum begitu ya. Nah, ini apa yang bisa bagaimana kasusnya ini berdasarkan hukum ya jika pengadilan dilakukan dengan melanggar hukum. Begini, jika sebelum pengadilan karena ada jika dilakukan tidak sesuai prosedur kita bisa pra-peradilan begitu. Tapi kalau pengadilannya ini yang melanggar hukum, lantas bagaimana dong? Ya apa? Salah satunya yang bisa mengoreksi tindakan-tindakan melanggar hukum itu adalah pengadilan. Tidak di luar itu. Karena kalau pengadilannya sendiri tersaji seperti yang ada sekarang, apalagi yang mau bisa dibilang gitu. Dan saya kira itu sebabnya barangkali ya Habib Rizik sudah sampai pada titik tertentu, ya terserah Anda lah. Anda mau hukum berapa saja, ya terserah Anda lah. Satu hal yang pasti saya nggak ridho dengan kayak begini ya, atau dengan yang diperlakukan atau diberikan kepada saya. Karena tidak punya apa-apa lagi. Kalau pengadilannya kayak begini, karena pengadilanlah tempat kita mengoreksi semua hal-hal yang aneh-aneh itu. Kalau pengadilannya sendiri sudah kayak begini ya, saya tidak memiliki kata lain ya untuk menggambarkan pengadilan ini. Tapi bisa banding mungkin ya, banding kasasi. Tapi itu kan hanya bukan materi ya. Lupa ya, hanya itu nanti kita terlalu mengecilkan persoalan ini kan fundamental, Mbak. Anda ini mengubah orang punya status, Anda mau mengubah atau membuat orang itu berubah status dan membatasi kebebasan orang dalam waktu yang bisa jadi panjang. Jadi itu yang fundamental. Bukan yang lain-lain, bukan soal kasasi dan banding. Apalagi kalau kasasi kan lebih ke proseduralnya ya, ke peraturannya aja. Kalau pokok perkara di pengadilan negeri. Di pengadilan fakta, pengadilan banding dan kasasi itu bukan peradilan juris fakti gitu ya. Jadi apa yang ini? Wong salah kok ini. Karena jangan lupa juga ya, soal kehadiran peradilan ini ya, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga mengharuskan sidang dengan dihadiri oleh terdakwa. Mengapa dihadiri? Karena di sana dia akan berargumen untuk mempertahankan kepentingannya. Dan semua peradaban itu menghargai itu. Terdakwa harus hadir untuk mempertahankan, mengajukan argumen, mengajukan alibi dan segala macam agar kita menemukan hukuman yang tepat. Hakim memiliki banyak hal, banyak pertimbangan untuk menetapkan hukuman terhadap perkara itu secara tepat. Yang itu orang mengatakan adil. Jadi di situ substansinya. Ini keliru kalau kita bolak-balik mengatakan ini peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan apa? Yang menjadi dasar penyelenggaraan persidangan itu KUHAP Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Tidak di luar itu. Tidak ada peraturan perundangan lain. Itu doang.
Yang tadi Perma itu mengatur administrasi. Tidak yang lain, Mbak. Jadi bisa dibayangkan ya, Margarito. Mungkin ini juga publik bisa membayangkan bagaimana gemesnya. Kita saja kalau Zoom meeting, kadang-kadang on off udah gemes begitu ya. Bagaimana ini terdakwa ketika nasibnya ditentukan di ruang persidangan, tapi dia tidak bersuara karena kebetulan signalnya nggak kuat atau. Nah, itu bisa dibayangkan seperti apa? Nah, ini Pak Margarito hilang lagi suaranya, gemes kan? Bayangin coba, bayangin. Halo. Nah, Kak Margarito hilang suaranya. Kayak gitu coba. Apa ya, kita beralih dulu ke Kak Nasrullah, nggak ada suaranya. Ya Kak Nasrullah, silakan ini. Nah ini kayaknya masuk ini Kak Margarito. Coba ya, Kak Margarito. Nah, itu Anda bayangkan ini sekarang ini yang kita alami sekarang ini. Begini ini kalau Anda bisa bayangkan kalau yang kayak begini yang terjadi dalam persidangan perkara-perkara, sebut saja perkara yang dialami oleh Habib Rizik sekarang. Macam apa Anda menemukan fakta yang utuh, yang dengan keutuhan fakta itu Anda membangun argumen, mengonstruksi perbuatan dan hukumnya untuk menetapkan hukum dalam perkara itu. Anda jangan salah. Kalau Rahma, kalau Anda bisa berkenan, saya ingin mengatakan satu hal. Kala Nabi Daud memutuskan perkara perselisihan antara seorang pemilik kambing dengan pemilik kebun, lalu dikoreksi oleh anaknya Nabi Sulaiman. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Apa poinnya? Allah bersama Anda yang menghadiri. Di dalam surat Al-Anbiya itu sedang menentukan nasib. Allah saya tidak sewenang-wenang pada orang. Jangan salah itu. Ini bukan pekerjaan kecil. Berilmulah dalam mengadili. Supaya kearifan datang mendekat. Dan Anda akan menemukan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Jangan main-main soal keadilan. Kira-kira begitulah. Ini gara-gara Kak Margarito sudah mengutip-ngutip Al-Quran, ini saya jadi ingin ikut-ikutan ya. Karena disebutkan juga ya di Al-Quran, janganlah ketidaksukaanmu terhadap sebuah kaum membuatmu bersikap tidak adil. Artinya keadilan itulah yang utama. Iya. Kebencian tidak boleh menggoda Anda untuk membenci orang. Kebencian tidak boleh memeluk Anda dan menuntun Anda menetapkan hukum terhadap orang. Cinta nggak boleh juga memeluk Anda menentukan hukum terhadap orang. Anda lurus saja, Anda objektif saja. Karena napasmu dikontrol oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rab yang hak. Baik. Ini silakan ini. Waduh, Ustadz Margarito Kamis ternyata. Nah juga, ya konsekuensi Rahma kita ini Islam semua. Ya ini silakan ini, Ustadz Nasrullah. Silakan. Udah saya nggak berani itulah dengan Pak Margarito masalah. Nggak begitu Ustadz. Kita ini Jumat semua, Bos. Jadi begini Pak Margarito, bahwa ini memang dilematis ini ya. Kalau kita lihat di Amerika pun Pak Margarito ya, yang dibilang sidang virtual itu tidak terkait dengan pokok perkara. Itu biasanya arrangement, pre-trial itu yang dalam menentukan jumlah juri itu tok yang ada virtual. Ini kan Habib Rizik mau diadili perkara pokok loh, nasibnya dia loh. Jadi ini kan tadi Anda Rahmat sudah masuk ke Habib Rizik, ini saya bicara kepada nasib lo dia ya. Ya harusnya apa sih beratnya pemerintah untuk menghadirkan, maaf ini bukan pemerintah, apa beratnya hakim mengatakan hadirkan dia ke sini. Selanjutnya tugas negara mengamankan persidangan itu. Nah, kalau ini kan alasan hakim katanya nanti karena Anda banyak pengikutnya. Pertanyaan saya adalah, oke, Perma itu terbit masa pandemik COVID-19. Jika pada bulan hilang. Suaranya hilang ini Kak Nasrullah. Ya, ulangi lagi. Jika pada 2022 pandemik tidak ada lagi, apakah dengan ada Perma tersebut, orang-orang yang seperti Habib Rizik banyak pengikutnya, kemudian hakim mengatakan karena Anda banyak pengikutnya, nanti berduyun-duyun di jalan, maka kami adili dengan virtual? Virtual ini darurat. Nah, jangan dibikin. Nah, pertanyaannya adalah sekarang kan orang mengatakan kalau Anda tidak sepakat dengan Perma itu, kan bisa uji material. Uji materialnya kemana? Ke MA.
Jeruk Nggak makan tahu jeruk dong dong. update-nya. Jadi Ya, Jadi- nah itu pertanyaan saya Kak Nasrullah. Lantas apa yang bisa dilakukan jika kalau sebelumnya untuk mengkoreksi ini? Apa yang bisa dilakukan ya kalau untuk mencari keadilan? Karena kan katanya hukum itu bukan ujung tombak, garda terakhir ya. Dan terus bagaimana? Kita harus kemana lagi ini begitu? Jadi sebenarnya jangan selalu kita menempatkan rakyat, pencari keadilan rakyat ini pada posisi yang harus melawan kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau Anda tidak senang, tidak setuju dengan peraturan ini, kan ada mekanisme hukum yang Anda harus lawan. Jangan begitu Anda menempatkan rakyat. Rakyat yang harus berjuang mencari keadilan atas produk yang tidak adil. Nggak begitu. Anda negara, Mahkamah Agung, pemerintah, wajib melahirkan produk-produk hukum yang adil bagi rakyat. Ketika ada rakyat protes ini ada ketidakadilan, revisi. Jangan ada tantang rakyat, berjuanglah lewat mekanisme hukum. Apalagi model perma ini. Uji material kemana? Masa ke MA-nya begitu ya. Tapi begini, nah MK mengatakan ini, kalau kita bawa ke MK, mengatakan ini bukan kompetensi MK. Kalau bawa ke MA mengatakan, mungkin MA menyatakan salah apa yang sudah dilahirkan oleh produk hukumnya sendiri. Nah itu pertanyaannya Kak Nasrullah ya. Jika seperti itu, Kalau saran saya begini sih, Ketua Mahkamah Agung suruh perintahkan itu ketua majelisnya suruh sidang offline. Itu simpel kok. Ya betul. Kalau saya gitu ya, Ketua Mahkamah Agung ambil prakarsa, perintahkan itu si ketua majelis lakukan sidang online. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Ya itu sekarang kita bilang sama dia, Anda ini kita bilang sekarang sama Ketua Mahkamah Agung. Pertanyaannya itu Kak Margarito, jika Ketua Mahkamah Agung tidak mau melakukan itu, meskipun dia punya kompetensi untuk melakukan itu, sementara Mahfud MD, saya lihat di internet ya tadi komentarnya, ditanya setuju tidak tentang pengadilan online kasus Habib Rizik Syihab. Tidak menjawab secara spesifik setuju atau tidak sebagai pakar hukum ya. Mahfud MD hanya mengatakan, ya pemerintah tidak bisa mengintervensi persidangan. Oh iya, kalau begitu ya, kalau begitu maka kalau itu orang semua tahu juga, pemerintah nggak bisa ngatur-ngatur gitu ya, formal. Betul, tapi Anda jangan lupa kan yang membuat undang-undang itu kan cuma pemerintah dan DPR kan. Sementara kalau Perpu sepenuhnya kan hak pemerintah, tidak ada urusan di DPR. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang beres, maka bereskan ini. Caranya adalah pemerintah harus masuk tidak mengatur bagaimana sidang ini, bikin peraturan. Kalau bikin peraturan ini pemerintah gak ada urusan yang campur-mencampur. Begitu dasarnya kalau kita mau bernegara yang beres. Nggak ada. Baik. Kalau itu tadi. Silakan Kak Nasrullah. Kalau kita mau bicara teknis ya Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung sekarang perintahkan itu Ketua Majelis laksanakan itu secara offline. Selesai. Kalau tidak, kalau masih juga itu, ya Ketua Mahkamah Agung pergi ke Presiden, ketemu Presiden, Pak Presiden, kami butuh ini Pak. Kalau enggak saya hentikan ini perkara. Apa boleh buat situasinya? Baik. Silakan ya Kak Nasrullah. Kalau saya berpikir sementara begini, seharusnya ini Komisi 3 DPR, ya, tapi tidak boleh masuk ke pokok perkara, ke materi perkara. Komisi 3 DPR bisa meminta Mahkamah Agung untuk mempelajari permanya itu apakah bertentangan atau tidak dengan semangat yang ada di KUHP dan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan, persyaratan-persyaratan yang lebih detail lagi di dalam sidang online. Jadi seharusnya Komisi 3 juga turun tangan. Persoalannya adalah yang orang berpikir di luar kita ini, ya, masyarakat awam, ini baik Komisi 3, kepolisian, kejaksaan, sampai Mahkamah Agung, semua sudah berada dalam satu gerbong yang berada pada posisi berseberangan dengan Habib Rizik. Ini persoalannya di masyarakat. Belum tentu benar. Tapi di masyarakat sudah bunyi seperti itu.
Nah, jadi yang cilakanya sekarang ini, benar yang sampaikan Rahma tadi. Masyarakat kita sudah terkotak-kotak kepada pro kontra, bukan lagi kepada kebenaran. Nah, yang lebih celaka lagi ini sebenarnya adalah organisasi advokat yang paling berkepentingan mempermasalahkan sidang virtual ini sebenarnya organisasi advokat karena ini menyangkut kepentingan kliennya. Tapi saya khawatir, sangat khawatir bahwa organisasi advokat ini pun diam saja karena yang diributkan sekarang ini adalah kasusnya Habib Rizik. Nah, di dalam organisasi advokat, mau dikatakan tidak ada pengkotakan itu, nyatanya ada. Walaupun padahal advokat itu termasuk organisasi advokat melepaskan diri jauh-jauh dari agama masing-masing penganut. Jadi kita itu harus fair, objektif, apapun agama terdakwa dan tersangka, kita menegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Nah, persoalannya sampai sekarang saya belum pernah mendengar organisasi advokat bunyi. Baik yang Peradi 3 versi, ya, maupun organisasi 8 organisasi advokat lainnya. Nggak bunyi sampai sekarang terhadap kepentingan kliennya. Yang diadili, terdakwa yang diadili secara virtual. Seharusnya kan bunyi dong organisasi advokat. Ini nasib klien loh, nasib pembelaan dirinya loh di depan persidangan. Terdakwa itu punya hak yang semaksimal mungkin loh diadili. Siapa sekarang, pertanyaan saya adalah, ada hakim, ada jaksa, ada terdakwa, ada pengacara, siapa yang unsur terpenting dan utama di ruang sidang itu? Terdakwa. Atau kalau mungkin saya bisa berpendapat ini Kak Nasrullah, diamnya organisasi advokat itu mungkin karena, ya semoga saya salah, mungkin karena mereka tahu ini tidak berlaku untuk semuanya kok, hanya ke Habib Rizik saja dan orang-orang yang menentang pemerintah, jadi klien saya pasti aman-aman aja. Ya iya, tapi kan nggak boleh begitu kita menyikapi sebuah case. Jangan berbicara, seharusnya organisasi advokat ya tidak melihat label agama, tidak melihat label keberpihakannya. Anda lihat almarhum Yahya Hin dulu, ya. Almarhum Yahya Hin, dia tampil, dia membela gembong-gembongnya PKI. Dia membela respek, tapi saat itu adalah almarhum Yahya Hin melepaskan kliennya itu dari ideologi apapun. Tapi yang dihadapi oleh advokat adalah ini hak hukum yang harus diperjuangkan, bukan ideologi Anda yang saya menjadi tugas saya. Jadi kan kadang-kadang memang persoalannya adalah di kalangan masyarakat kita ini ada moto-moto yang aneh, yang misalnya klien yang membela pengacara yang membela koruptor dianggap pro koruptor, ya kan? Pengacara yang membela pembunuh misalnya, EPI misalnya atau HTI dianggap pro HTI. Nah, jadi kan kita di kotak-kotak, misalnya ada pengacara yang membela GPK misalnya, dianggap pro GPK. Apakah begitu? Nah, kalau begitu semua pengacara yang membela kasus apapun, kasus penipuan memang berarti pengacara itu pro penipu. Kan nggak begitu ya. Jadi misalnya bahkan terjadi pengkotakan yang luar biasa di kalangan akademis yang menyebabkan masyarakat juga berpikir begitu. Baik. Padahal kita belum tentu pro kepada klien. Kita bela hak hukumnya. Ya, silakan ini Kak Margarito. Enggak. Kita fokus aja di sini aja dulu gitu ya. Kita bereskan ini aja dulu. Jadi pemberesannya ya. Jalan keluar yang simpel adalah Ketua Mahkamah Agung segera bicara dengan Ketua Majelis Hakim untuk pastikan ini sidang offline berjalan. Pada saat yang sama Ketua Mahkamah Agung kalau memang mendengar lain-lain aneh-aneh, pergi ketemu Presiden, bilang Presiden keluarkan Perpu. Begini aturannya. Bila perlu adopsi saja itu apa yang ada di dalam perma itu. Supaya beres ini. Nggak bisa begini terus. Ya, tapi ada satu lagi nih Pak Margarito sebelum kita akhiri juga. Ada yang ini juga ya, terdakwa Habib Rizik walk out, menolak ya, keluar ruangan. Ini
contempt of court nggak? Itu kan jadi perdebatan juga. Loh, dia sedang mempertahankan haknya, dia sedang berdebat. Apakah sikap itu tidak beralasan? Kalau tidak beralasan, bagaimana Anda menjelaskan sidang-sidang yang dihadiri oleh terdakwa? Sidang-sidang offline yang dihadiri langsung oleh terdakwa gitu. Habib Rizik tidak sedang menantang peradilan, menolak peradilan. Nggak, dia minta saya hadir di dalam. Di mana salahnya? Di mana tidak logisnya? Sementara pada saat yang sama ada juga yang lain. Tapi ini kan tidak memenuhi perintah majelis hakim, begitu kan? Mengabaikan majelis hakim. Kalau perintah majelis hakim tadi itu berdasarkan perma kan? Ya. Perma yang kita bicara sekarang itu kan? Apakah cukup berdasar? Tidak. Berdasar itu ada pada Undang-Undang 8 tahun 81 dan Undang-Undang 548 tahun 2009. Jadi bagaimana caranya Anda menginstruksi gitu? Anda menginstruksi itu sebagai contempt of court. Tapi andai kata Anda mau, silakan saja. Kalau mau gitu. Nah, kita lihat saja. Negara ini memang sudah begini ini adanya. Jadi kalau mau silakan saja, coba. Nah, kalau menurut Anda nih Kak Nasrullah, apakah Habib Rizik bisa kena contempt of court ini? Itu saya mohon maaf ya, ini kegenitan KY. Berlebihan dan ngaco. Orang sedang memperjuangkan haknya di ruang sidang di depan pengadilan, dianggap contempt of court, itu ngaco. Seharusnya yang dilaporkan oleh KY. Kalau saya bisa nambah, perilaku yang relatif sama ini juga ada di dalam persidangan itu kok, di dalam itu. Itu ada jaksa, saya nggak tahu jaksa yang siapa itu, yang terus memotong pembicaraannya ketua majelis itu. Bisa juga dikualifikasi sebagai apa? Sebagai contempt of court. Kalau Habib Rizik dikualifikasi sebagai contempt of court. Ya. Ada ukuran juga nggak jelas kok itu. Ya, tadi itu ya silakan Kak Nasrullah. Saya katakan bahwa itu seharusnya KY itu memeriksa majelis hakim yang menolak hak terdakwa. Itu hak dari Habib Rizik meminta saya diadili dengan offline, itu haknya. Masa orang memperjuangkan hak dituduh contempt of court? Masa orang yang protes terhadap penetapan majelis hakim dibilang contempt of court? Itu keliru luar biasa KY. Tolong KY itu ya, belajar lagi hukum acara. Apa itu dari KY itu ya? Acaranya. Itu ya. Nah, ini Pak Nasrullah, Anda tadi mengatakan KY mengatakan Habib Rizik contempt of court karena walk out itu kegenitan atau aliasnya lebay begitu ya. Tapi sebenarnya dari kasusnya ini juga kasus kegenitan juga loh, kasusnya yang menimpa Habib Rizik ini kalau bisa dikatakan. Kasus lebay juga ya. Daftar kasusnya ini kasus Habib Rizik di sidang karena kasus melakukan tes swab. Nah, bagaimana kegenitan demi kegenitan ini menurut pendapat Anda nih Kak Nasrullah? Saya jawab singkat saja ya. Hancur-hancuran dan memalukan. Udah cukup situ aja. Nah, kalau Kak Margarito mau komentari kasusnya ini sendiri sudah kasus yang berlebihan begitu ya. Kasus swab test, kasus kerumunan Maulid Nabi, disikapinya juga berlebihan ini. Kalau menurut Anda Kak Margarito? Ya, saya setuju lah dengan apa yang dibilang oleh Pak Nasrullah. Menggelikan. Ya, mungkin menggelikan bagi orang, tapi yang bagi terdakwanya pasti sangat merasa dizolimi begitu ya, nih ya. Ini menggelikan bagi kita yang belajar hukum dan tentu saja ini menindas orang yang kena begitu ya, apalagi di peradilan seperti ini gitu. Anda bayangkan seperti itu kena kasusnya lalu sidangnya persis seperti ini. Apakah ini bukan sebuah perlakuan menyengsarakan? Tapi ya begini keadaan yang kita hadapi. Nah, saya minta kepada Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung hentikan keadaan ini. Caranya ya perintahkan kepada Ketua Majelis untuk pastikan sidang ini berlangsung secara offline. Pada saat yang sama pergilah ke Presiden, minta Presiden bicara dengan Presiden demi bangsa ini, demi negara ini, demi anggungan bangsa ini, maka caranya bikinlah perpu. Kalau Anda sudah, ambil saja perma ini, jadikan sebagai materi perpu. Ya. Itu yang paling mungkin.
Saya rasa bukan kebetulan karena menimpa FPI dan Habib Rizik, toh. Tapi keadilan itu sedang dimanfaatkan, ketidakadilan itu sedang dimanfaatkan pada momentum COVID. Tentu kalau tidak ada persoalan COVID, ini akan timbul perlawanan dimanapun. Saya yakin. Ini omongan saya bukan, tolong jangan diterjemahkan sebagai upaya memprovokasi. Tetapi saya mengingatkan pada pemerintah, Pak Jokowi, seberapa kuat Bung Karno ketika sudah berlebihan jatuh. Seberapa kuat Pak Harto ketika sudah berlebihan jatuh. Oleh karena itu, jangan berlebihan, Pak Jokowi. Jangan berlebihan. Saya tidak punya kepentingan, sekali lagi saya katakan, saya tidak punya kepentingan Habib Rizik atau apapun. Saya hanya berkepentingan agar penegakan hukum, proses-proses penegakan hukum di negara ini lebih baik, bukan lebih hancur. Sekarang ini Pak Jokowi, dalam rezim pemerintahan Anda, saya berani mengatakan penegakan hukum sedang hancur-hancuran, menyedihkan dan memalukan. Apakah Bapak ingin satu saat berhenti jadi presiden? Pada zaman Bapak lah paling parah penegakan hukum. Jangan biarkan itu Pak Jokowi. Baik, terima kasih. Luar biasa, terima kasih nih Kak Nasrullah, Kak Margarito, terima kasih ya, luar biasa penjelasannya nih. Kita seperti kuliah hukum begitu ya. Dan juga terima kasih juga yang sudah memperhatikan atau menonton video ini. Yang pasti ya kita bisa saja tidak suka dengan FPI, kita tidak suka dengan Habib Rizik, itu bisa saja. Tetapi kita tidak bisa diam saja melihat ketidakadilan. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.